tepat waktu, kira-kira siapa nih yang nggak hadir di sini? Masuk semua. Alhamdulillah ya, berarti absen, tidak ada yang absen. Oke, lanjut kita. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu tujuan belajar kita hari ini, yaitu melalui model pembelajaran quantum learning, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan contoh-contoh perilaku hidup bersih, kemudian mampu mempraktikkan kebiasaan menjaga kebersihan diri, mampu menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan peduli terhadap kebersihan lingkungan maupun dirinya sendiri sebagai perwujudan akhlak Islami, serta mampu melakukan pola hidup bersih dalam kehidupan sehari-harinya secara rutin di lingkungan rumah maupun di sekolah. Oke, lanjut. Nah, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya deh, kira-kira siapa yang tahu apa artinya hidup bersih? Ada yang tahu tidak? Tidak tahu. Tidak. Ada di sini. Oke. Jadi hidup bersih adalah gaya hidup yang mengutamakan kebersihan tubuh maupun lingkungan sekitar. Contohnya mandi, menggosok gigi, menyapu, merapikan tempat tidur, membuang sampah. Nah, kenapa kok kita harus menjaga kebersihan? Kebersihan sebagai iman. Betul, kebersihan adalah sebagian dari iman. Otomatis ketika seseorang yang menjaga kebersihan, ketika badannya bersih, maka dia akan disayang oleh Allah. Oke, lanjut. Oke, tadi kan sudah diberitahu bahwasanya kenapa ya kita itu harus hidup bersih. Nah, sekarang kita perjelas lagi pentingnya hidup bersih. Seseorang yang melaksanakan hidup bersih akan yang pertama terhindar dari penyakit. Nah, kalau misalnya dia terhindar dari penyakit, maka dia akan memiliki badan yang sehat sehingga dia ibadahnya diterima oleh Allah. Lalu kemudian seseorang yang hidup bersih itu termasuk menjaga kelestarian lingkungan. Lalu disukai oleh Allah dan orang lain. Kok bisa? Ya karena dia wangi, dia rapi. Betul. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya adalah mengapa kebersihan lingkungan sangat penting. Kalau tadi kan tentang kebersihan diri ya, atau kebersihan secara umum. Nah, sekarang kita harus tahu mengapa kok kebersihan lingkungan itu sangat penting. Ayo, yang pertama. Jadi gini, kalau misalnya lingkungan itu kotor, maka dampaknya yang pertama adalah banyaknya penyakit dan penyebaran penyakit. Lalu yang kedua, pencemaran air, tanah, dan udara. Suka nggak kalau misalnya lingkungannya kotor? Tidak. Kenapa? Tidak nyaman. Tidak nyaman. Kok bisa tidak nyaman? Karena kotor. Karena banyak lalat. Dipandang nggak enak. Dipandang nggak enak, terus bau. Kemudian merusak ekosistem dan menurunnya kualitas hidup dan kesehatan. Oke, lanjut. Nah, setelah kita tahu apa itu pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, kita lanjut ke cara menciptakan kebersihan lingkungan. Yang pertama adalah dengan mengelola sampah. Lalu saling mengingatkan tentang pentingnya kebersihan. Kemudian mengurangi penggunaan plastik. Yang terakhir, membersihkan lingkungan secara rutin. Nah, coba anak-anak semua perhatikan gambar yang sudah ada di sini. Bagaimana pendapat kalian tentang gambar-gambar tersebut? Suka nggak kira-kira lihatnya? Tidak. Kenapa? Kotor. Ya, seperti yang dibilang tadi. Kemudian berantakan, nggak enak dipandang. Kemudian pastinya bau. Oke, lanjut. Nah, agar lingkungan-lingkungan
kuman tersebut tidak terjadi di sekitar kita, maka upaya mencegahnya adalah dimulai dari diri sendiri. Contohnya adalah selalu cuci tangan pakai Sabun. kemudian mandi setiap hari, pagi dan Sore. Ada yang di sini mandinya cuma sehari? Tidak. Alhamdulillah. Kan biasanya kalau sore kan udah males gitu ya, capek habis Iya. tidur wis mau liket-liket toh. Kemudian menggosok gigi minimal 2 kali sehari. Ayo, ada yang menggosok giginya sekali sehari? Tidak. 4 kali. Bagus, tapi perlu diperhatikan ya, kalau menggosok gigi terlalu sering itu nanti bisa menyebabkan peradangan pada gusi. Jadi maksimal ya 3 kali sudah nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa 4 kali sekali-sekali ya, tapi jangan setiap hari 4, 5 itu jangan. Nanti kasihan gusi kamu. Lalu membuang sampah pada tempat sampah dan membersihkan lingkungan yang kotor. Nah, kita kan sudah mengerti cara menjaga diri dan lingkungan, yaitu dimulai dari diri sendiri. Nah, untuk poin pertama adalah selalu cuci tangan pakai sabun. Kira-kira nih, ada nggak yang sebelum makan nggak cuci tangan? Tidak ada? Tidak ada. Oke, bagus. Berarti cuci tangan semua ya? Cuci. Nah, kira-kira anak-anak udah hafal belum langkah-langkah cuci tangan? Belum. Oke, kalau gitu lanjut, kita akan menyaksikan video tentang langkah-langkah cuci tangan. Lanjut. Tapi nggak ada tanpanya kok. Ya. Nah, ini dia. Klik 2 kali, Mbak. Ini sambil dihafalkan ya. Punggung tangannya juga masuk ke sela-sela. Tangan mengunci ke kiri, jari-jari bilas bebas dari bakteri. Telapak tangan, punggung tangannya juga masuk ke sela-sela. Dua tangan mengunci kanan dan kiri, untukkan jari-jari. Bilas, bilas bebas dari bakteri. Punggung tangannya juga masuk ke sela-sela. Dua tangan mengunci jempol kanan dan kiri, untukkan jari-jari. Bilas, bilas bebas dari bakteri. Apa lagi? Tangannya juga masuk ke sela-sela. Jempol kanan dan kiri, untukkan jari-jari. Bilas, bilas bebas dari bakteri. Ya, itu dari stop boleh. Yeay. Hafal? Insya Allah. Hafal ya, ada berapa langkah CTPS cuci tangan pakai sabun? Ada? Yang pertama, Telapak tangan. tangan. Lalu Punggung. secara bergantian ya. Lalu Sela-sela. Ayo, Mengunci. jadi kamu salah. Terus yang keempat, Mengunci. jari-jari dalam. Lalu yang kelima, Ya jempol. Kanan Lalu jempol yang kiri. terakhir, Menguncup. Apa toh? Pinter. Nah, Iya bener ya. karena ada video CTPS cuci tangan pakai sabun, sekarang ibu akan menunjukkan kenapa sih kok kita harus cuci tangan pakai sabun. Jadi ini ada simulasi kecil bagaimana sabun bisa menghindarkan kita dari kuman.
Jadi Iya. Satu piring saya beri bubuk kunyit, lada, lalu yang kedua bubuk kunyit. Nah, silahkan dituang, jangan terlalu banyak nggak apa-apa. Kemudian diaduk. Ya, dituang. Ya, diaduk. mana tak bukakan? Oke. Sudah. Sudah. Nah, sini tangannya. Jari. Mau masak kunyit. Nah, ini adalah contoh kalau tangan kita cuci tangan pakai sabun ya. Iya. Oke. Nah, sini. Coba arahkan ke sini. Nah, jadi jika kita cuci tangan pakai sabun, kuman ini ibaratnya adalah lada tersebut. Nah, dia akan menghindar ketika terkena sabun. Oke, kita lanjut ke percobaan bubuk kunyit. Apakah berhasil? Iya. Iya. Jadi anak-anak semua sudah tahu ya kenapa kok kita harus cuci tangan pakai sabun? Bu meminta sabun. Ya, karena sabun dapat menghilangkan Kuman. Oke. Nah, karena kita semua sudah melakukan apa ya namanya? Praktek bersama CTPS, kemudian kita juga sudah melihat atraksi atau simulasi ya. Simulasi tentang ini bakteri dan juga sabun. Nah, selanjutnya ibu ingin anak-anak membentuk 3 kelompok. Jadi berhitung 1 sampai 4, kemudian kembali lagi, oke? 1 sampai 4. 1 sampai 4, iya. Jadi mulai dari Mbak Yadit, adik Diva. Lanjut. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 4, 1. Oke, sudah silakan berkumpul bersama kelompoknya. Kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik ya, untuk mengukur kemampuan kalian semua. 1 malah 1. Penduduk. Ijo Mbak Sinta. Ini ae Mbak Sinta benar tuh. Kok dia kelompok? Ya, aku papat. Oke, sudah mendapatkan lembar kerjanya semua anak-anak? Oke, untuk instruksinya yang pertama, kegiatan pertama, hubungkan gambar dengan kalimat yang sesuai. Satu gambar isinya bisa berbagai kalimat, harus sesuai.
langsung di kegiatan 2 saja. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai anak-anak yang hidup bersih karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Yang kedua, nomor 2, jika kita rajin menjaga kebersihan, maka tubuh menjadi sehat dan kita bisa beribadah dengan khusyuk. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya adalah contoh akhlak terpuji karena menjaga kebersihan lingkungan. Anak yang malas mandi akan mudah terkena penyakit. Oke, betul. Nomor 5, menjaga kebersihan diri dan lingkungan adalah tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Lalu kegiatan yang terakhir adalah memilih gambar. Kira-kira kelompok 1 mau memilih gambar yang mana saja? Ayo. Ayo, 1 anak bisa menjelaskan 1 gambar akan dapat 1 coklat. Oke, aku memilih yang nomor 7, Oke, nomor yaitu 7. tentang mandi. Jadi kita bangun tidur harus mandi karena kita waktu tidur itu karena kan kotor, berkeringat, jadi kita harus mandi. Jadi minimal mandi itu 2 kali sehari. Mandi itu termasuk menjaga kebersihan diri. Kebersihan itu termasuk dari iman. Oke, yang kedua. Aku memilih nomor 2. Dengan gambar ini ada menyapu. Kita harus menjaga lingkungan dengan menyapu biar lingkungan kita bersih dan tidak kotor. Karena kebersihan lingkungan juga termasuk iman. Gimana gak beda? Saya memilih nomor 4 karena kita harus membuang sampah pada tempatnya. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Sama ya. Saya minum nomor 1 karena setelah bangun tidur pasti mulut kita bau dan menggosok gigi termasuk menjaga kebersihan diri. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bisa menjelaskan, makanya semuanya mendapatkan coklat. Terima kasih, Bu. Salah 10. Oke, silahkan duduk ya. Muka dipotong. Oke, kan kita sudah belajar tentang kebersihan lingkungan dan juga diri. Maka selain kebersihan lingkungan dan diri, ada juga kebersihan hati. Nah, kebersihan hati bisa anak-anak lihat di atas, yaitu ya seperti ini. Oke, karena waktunya ternyata sudah cukup lama, maka pembelajaran kita akhiri di sini. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita simpulkan bersama apa yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini. Kebersihan adalah sebagian dari iman. An-nadhafatu minal iman. Membiasakan mandi 2 kali sehari. Gosok gigi. Membiasakan buang sampah pada tempatnya. Kita tepuk tangan untuk anak-anak semua. Oke, karena pembelajaran kita sudah selesai, marilah kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan doa. Kita ucapkan alhamdulillah bersama.